STAI majukan peradaban, pendidikan amal seni dan jiwa insan, penelitian dan karya ilmiah, mengabdi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Rais Al-Sodikin, prodi PAI STAI PBBI Surabaya. Sudah kenal lah. Di sini saya akan menerangkan keutamaan mencari ilmu. Menurut Imam Ghazali dan disepakati oleh ulama yang lainnya, ilmu merupakan pengenalan atau ma'rifat sesuatu atas dirinya. Pendengar yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap manusia dilahirkan dalam fitrahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu insanin taliduhu ummuhu 'alal fitrah." Setiap manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis ini memiliki makna bahwa seorang manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci dengan naluri yang baik untuk mengenal Tuhannya dan beribadah kepadanya. Dan seorang manusia dipengaruhi oleh peranan orang tua dan lingkungan, baik itu dalam hal agama, perilaku, dan lain sebagainya. Disinilah peran penting ilmu yang harus dipelajari oleh seorang anak yang tidak lepas dari pantauan dari peranan orang tua. Seperti pepatah Arab mengatakan, "Ta'alam falaisal mar'u yuladun aliman." Belajarlah, karena tidak ada orang terlahir dalam keadaan pintar. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Dalam Islam diajarkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan orang tua hingga liang lahat. Bukan hadis, namun berupa untayan kata-kata yang terdapat di tafsir An-Naisaburi. Jadi kalau ada orang mengatakan ini hadis, maka dia sudah booking satu tempat di neraka. Kata Nabi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, kembali ke topik. Untayan kata-kata tadi mengajarkan kita mencari ilmu dari lahir hingga meninggal dunia. Jadi tidak ada batasan usia di sini. Selagi dia hidup di alam dunia, maka dia wajib mencari ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Fa innal ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena mencari ilmu itu kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Fa innal malaikata tadau ajnihataha di talabil ilmi ridhaan bima yatlubu. Dan sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya bagi para pencari ilmu karena ridho atas perbuatannya. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Adapun ini hadis dhaif atau lemah, namun kita bisa mempelajarinya untuk fadhailul amal. Maksud dari hadis ini adalah mencari ilmu wajib, seperti yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ilmu yang wajib dipelajari ialah ilmu hal, yaitu ilmu yang berkaitan dengan keadaan yang sedang dihadapi. Mempelajari ilmu fikih, tauhid, dan lain sebagainya itu menjadi dasar yang harus ditanamkan sejak dini. Hasil dari dasar yang kuat akan berkembang menjadi ilmu yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Bagi yang mu'alaf, wajib bagi dia sholat, dan ia harus mempelajari ilmu tentang sholat. Bagi orang yang hendak haji, dia harus tahu ilmu yang bersangkutan dengan haji. Ketika seseorang hendak berdagang, maka dia wajib tahu ilmu perdagangan, muamalah.
Dia harus tahu ilmu gadai menggadai dan sewa menyewa, agar ilmu itu mengantarkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena mengetahui ilmu hubungan terhadap manusia dan ilmu berhubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Banyak dari kalangan tokoh Islam yang telah tercatat dalam sejarah, salah satunya ialah Ibnu Al-Haytham. Beliau ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Beliaulah tokoh Islam yang dinobatkan sebagai bapak optik dunia, penemu kamera obskura. Beliau adalah salah satu contoh bagi kita yang mana ilmunya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Pendengar yang budiman, kerap menjadi persoalan lebih penting mana, mencari ilmu atau bekerja. Syekh Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim, beliau menjawab, jika dia tidak mempunyai tanggung jawab pada keluarganya untuk mencari nafkah, maka hendaklah dia untuk mencari ilmu. Akan tetapi jika dia mempunyai tanggung jawab untuk mencari nafkah karena menjadi tanggung jawab terhadap dirinya untuk menafkahi keluarganya dan menafkahi orang tuanya, maka dia wajib untuk mencari nafkah. Hal ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad lagi ngaji sama para sahabat di majelisnya. Lalu salah satu sahabat berkata, alangkah ruginya pemuda itu. Di sini ada majelis, dia malah sibuk bekerja. Lalu Rasulullah SAW katakan, bukan begitu cara pandangnya. Orang yang bekerja untuk menafkahi orang tuanya, untuk menafkahi keluarganya, atau menghindarkan diri dari meminta-minta, itu adalah jihad fisabilillah. Jadi kerja itu ibadah. Akan lebih baik lagi apabila dia selesai bekerja atau ketika dia libur, dia isi waktu luangnya untuk belajar dan dia isi dengan hadir di majelis ilmu sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak ada alasan membandingkan mana yang lebih baik, mencari ilmu atau mencari nafkah. Dari kalangan para ulama dan tokoh Islam dulu juga banyak yang menafkahi keluarganya tapi tetap aktif menjalankan belajar mengajar di sela-sela kesibukannya dalam mencari nafkah. Karena jika istiqomah mencari ilmu dapat meninggikan derajat seseorang. Firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan juga yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu adalah memperbaiki hubungan dengan gurunya, seperti yang Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah oleh kalian para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Maka barang siapa yang dia memuliakan mereka, maka sama saja dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Khatib melalui Jabir. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan para ulama. Dikatakan di dalamnya bahwa mereka adalah pewaris para nabi. Dikatakan demikian karena Nabi Muhammad SAW wafat tidak meninggalkan dinar atau harta kekayaan lainnya, melainkan hanya ilmu syariat. Oleh karena itu, barang siapa yang memahami ilmu syariat, berarti ia pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita diwajibkan menghormati mereka karena menghormati mereka berarti sama dengan menghormati Allah dan Rasulnya. Pendengar yang beriman, inilah ilmu. Dengan ilmu kita tahu cara menghormati orang tua, para ulama, dan guru-guru kita. Dengan ilmu kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita dijadikan ahli ilmu, ahli khauf, sehingga kita menjadi orang yang dimaksud Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan atasnya perihal agama. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.